Orang sibuk bekerja, kita sibuk berdebat, bahkan sampai bertengkar. Jangan sampai kelompok-kelompok intoleran menjadikan partai politik sebagai cangkang mereka untuk kendaraan yang akan mereka tumpangi pada pemilu 2024. Masyarakat Indonesia, kita jumpa lagi di podcast Charlie 21 bersama saya Muhammad Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, masyarakat Indonesia yang berbahagia. Akhir-akhir ini kita dihadapkan kepada isu besar menjelang pemilu 2024. Ada 3 isu besar yang muncul di berbagai media yang dibicarakan oleh masyarakat dari kedai kopi, di tempat-tempat, di berbagai tempat dan di mana saja. Ketiga isu itu salah satunya adalah perpanjangan 3 periode. Jadi ada pembicaraan bahwa kepemimpinan Presiden Bapak Jokowi itu pantas, sangat tepat untuk diperpanjang menjadi 3 periode. Ada lagi yang menyebut bukan diperpanjang 3 periode, tetapi pemilu 2024 ini diundur 2 tahun lagi. Bahkan ada yang menyebut bagaimana kalau yang dilakukan sekarang ini adalah perpanjangan masa jabatan. Nah, ketiga isu besar ini juga kita dengarkan di media televisi, bahkan di media cetak, di media online, di sosial media. Bahkan ada 3 partai politik, ya ketua umumnya yang setuju dilakukan perpanjangan pengunduran pemilu menjadi 2027, dari 2024 menjadi 2027. Nah, terkait hal itu masyarakat Indonesia telah hadir di studio kami Bapak HM Darmizal. Beliau adalah Ketua Umum Relawan Jokowi atau yang kita kenal dengan Rejo. Yang Rejo ini adalah salah satu inner cycle-nya Pak Jokowi yang tentunya sangat mengetahui apa sih sesungguhnya yang terjadi di lingkaran Pak Jokowi. Apakah betul Pak Jokowi menginginkan 3 periode atau apa sesungguhnya yang terjadi? Nah, ini yang harus kita kupas pada kesempatan yang berbahagia ini. Bang Darmizal, terima kasih sudah hadir ke studio kami terkait dengan isu-isu yang berkembang selama ini, Bang. Masalah 3 periode, masalah perpanjangan masa jabatan, atau pemilu ini diundur 2027 dengan berbagai macam argumentasi. Nah, apa sesungguhnya, Bang, yang terjadi di internalnya Pak Jokowi ini? Terima kasih Mas Rahmat. Terima kasih siapa saja Anda, saudara-saudaraku yang menyaksikan tayangan ini. Pertama, saya ingin jelaskan bahwa negara kita adalah negara demokrasi. Dan demokrasi di negara kita ini semakin berkembang dengan baik. Sehingga perkembangan demokrasi yang semakin membaik tersebut membuat seluruh masyarakat atau tokoh-tokoh masyarakat, apalagi pimpinan partai politik, menjadi lebih leluasa menyampaikan apa yang ada di dalam pikiran mereka. Artinya Indonesia sangat menghargai perbedaan pendapat. Sangat menghargai perbedaan pendapat. Tentu saja di sisi lain kita juga ingin pendapat yang disampaikan itu adalah pendapat yang berkualitas, yang memberikan sifat tauladan untuk kebaikan dan kemanfaatan bagi bangsa ini, mengejar negara-negara lain agar dalam century of years nanti, tahun 2045, Indonesia benar-benar menjadi negara besar, bahkan menjadi 4 negara besar dan negara kuat di dunia. Itu yang harus kita kejar. Nah, saya masih teringat apa yang disampaikan oleh Abraham Lincoln bahwa demokrasi itu adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oleh karena itu,
rakyat harus semakin cerdas, semakin memahami betapa pentingnya kita membangun Indonesia ini dalam harmoni, Indonesia dalam demokrasi yang Pancasila. Artinya perbedaan pendapat sekarang yang menyebut 3 periode, pemilu diundur atau perpanjang bagian dari proses demokrasi. Saya melihat hal itu. Itu hal biasa-biasa saja. Namun tidak inkonstitusional, tidak dilarang dan tidak haram untuk dibicarakan. Tidak dilarang dan tidak diharamkan untuk dibicarakan. Boleh dibicarakan. Boleh dibahas. Karena keputusannya nanti tentu ada di parlemen. Apakah parlemen memandang perlu mengijabah apa yang dibahas oleh masyarakat luas tersebut, atau parlemen menyatakan tidak perlu dibahas, apalagi diijabah apa yang menjadi diskusi di tengah masyarakat. Internalnya Pak Jokowi sendiri gimana melihat itu, Bang? Apakah ini memang proses demokrasi yang dihargai saja, atau memang setuju dengan yang diusulkan oleh banyak pihak itu? Saya melihat begini. Apa yang disampaikan oleh Partai PDIP, Sekjen PDIP itu lebih concern kepada sistem demokrasi kita. Kalau saya lihat, dia lebih konsisten dalam menjalankan demokrasi, dalam menjalankan konstitusi kita untuk semakin menguatkan demokrasi lebih mapan di Indonesia. Tidak ansih basisnya adalah kepentingan, karena kita melihat partai itu keutamaannya adalah kepentingan. Kepentingan adalah hal terdepan di dalam kegiatan berpolitik. Nah, saya melihat apa yang disampaikan oleh Pak Hasto, dia seperti menolak wacana perpanjangan masa kerjanya presiden yang diundur pemilihannya menjadi 2 tahunkah atau 3 tahunkah. Saya sepakat karena begini, mengundur masa kerja presiden 2 tahun atau 3 tahun itu adalah satu pembegalan terhadap hak konstitusinya rakyat. Rakyat tidak melakukan hak pilihnya untuk perpanjangan tersebut. Apalagi karena putarannya harusnya setiap 5 tahun. Harus 5 tahun. Apalagi sudah dibuat kesepakatan bersama dan ditetapkan kesepakatan itu menjadi keputusan, yaitu pemilu ditetapkan pemilihan umum pencoblosannya itu pada tanggal 14 April 2024. Lah, sesuatu yang sudah ditetapkan, kenapa harus digeser lagi? Kenapa harus diskusinya muncul setelah ketetapan? Artinya, apakah Bang Hasto berpikir bahwa isu perpanjangan atau 3 periode dan seterusnya ini, Bang Hasto berpikir tidak ingin kejadian seperti eranya Pak Harto yang bergulir panjang-panjang? Saya melihat bahwa Pak Hasto dalam hal ini lebih melihat masa depan, jauh ke depan. Kalau semua sistem dijalankan dengan tertata baik, maka demokrasi atau pembangunan kita tidak berjalan zigzag. Saya berpikir begini, orang-orang yang mewacanakan pengunduran jadwal pemilihan umum itu karena ada yang melatar belakangi. Pertama, apa itu, Bang? Apa itu? Pertama, saya melihat ini pendapat pribadi ya. Kalau salah ya mohon dimaafkan atau dikoreksi. Ada partai yang awalnya sudah merasa establis, kemudian pasca dilakukannya muktamar organisasi besar di Indonesia, terjadi pergeseran. Tidak lagi selaras antara pimpinan pasca muktamar organisasi terbesar di Indonesia itu dengan partai yang sekarang menjadi anggota parlemen. Ini mengkhawatirkan. Ya. Maka harus ada dibangun lagi kohesi nasional yang lebih kuat, yang lebih grip antara mereka. Kemudian yang kedua, ada
partai tua yang dulu penguasa sudah bekerja sedemikian kuat ketua umumnya, tapi elektabilitasnya juga nggak naik-naik. Jangan disebut partainya. Nggak usah disebut. Ini kan juga mengkhawatirkan. Oke. Karena apa yang mereka lakukan kok terlihat belum begitu dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Mungkin karena pandemi yang mengganggu. Pembangunan kan memang terjadi shutdown, itu menurun kualitasnya dibanding dengan periode pertama Pak Jokowi. Kemudian yang ketiga, partai koalisi pemerintah yang belum masuk kabinet. Kalau nggak ikut nimbrung, terjadi reshuffle dalam waktu dekat, umpama mereka nggak disapa, nggak jadi anggota kabinet. Oleh karena itu ikut nimbrung supaya seolah-olah dia memberi empati agar masuk di kabinet. Ini pikiran saya. Tapi saya lebih berkeyakinan, pikiran saya ini rasanya perlu dirubah. Perlu dirubah. Dirubahnya apa? Partai-partai itu harus berpikir tentang bagaimana mencari penerus Pak Jokowi yang kemistrinya hampir mendekati platform berpikirnya Pak Jokowi. Jika pemilu 2024 yang sudah disepakati itu tidak mengalami perubahan apapun. Apa kepentingannya harus sesuai dengan platformnya Pak Jokowi? Kan mereka ingin memperlihatkan agar sustainable development ini atau pembangunan berkelanjutan ini betul-betul dirasakan oleh masyarakat dan mereka terlibat di dalam pembangunan itu. Oke. Supaya pembangunannya berlanjut. Kalau penerus Pak Jokowi ini platform berpikirnya, cara bekerjanya itu bertolak belakang dengan Pak Jokowi, bayangkan apa yang terjadi. Bisa shutdown pembangunan ini. Bisa berhenti kita dalam membangun dan makin tertinggal dari negara lain yang semakin cepat bekerjanya. Orang sibuk bekerja, kita sibuk berdebat, bahkan sampai bertengkar. Nah, Pak Jokowi sendiri sudah punya calon yang bisa melanjutkan program beliau? Kasih bocoran kita, Bang. Kami begini, terutama Rejo. Ya. Rejo ini bersepakat dengan apa yang diarahkan Pak Jokowi. Karena sampai hari ini Rejo memang belum diberi apa-apa hasil dari perjuangan ini. Maksudnya dan nggak dikasih jabatan, nggak dikasih apa. Dan kita juga belum meminta apapun kecuali ingin melihat negara kita ini semakin maju. Itulah dasarnya kenapa kami mendeklarasikan Rejo pada tanggal 6 Mei 2018. Itu intinya. Ya tentu ada yang lebih baik dipilih dibanding orang-orang yang ada di Rejo. Dan itu kita lihat memang ada kenyataannya. Walaupun masih banyak kekurangan yang harus kita perbaiki. Tapi it's okay lah. Ya. Nah kembali ke yang tadi. Pemimpin penerus Pak Jokowi kemistrinya tidak sama dengan Pak Jokowi. Ini menjadi problem bagi bangsa ini. Karena itu harus dicari yang sesuai. Oleh karena itu, Rejo menjalankan komitmen yang sama mulai dari mendukung, berjuang, ikut memenangkan, dan harus mengawal sampai tuntas. Menjelang tuntasnya akhir masa jabatan Presiden Jokowi, Rejo ingin bersama Presiden Jokowi tetap berjalan dan kita menunggu arahan Pak Jokowi. Siapakah pemimpin yang paling pas kemistrinya dengan beliau kelak, dan itu yang akan kita kawal. Dan itu yang akan didukung. Oleh Rejo. Last quote, Bang. Pesan-pesan untuk masyarakat Indonesia dari Rejo. Kawan-kawan atau saudara-saudaraku, kita harus lebih wise, lebih bijak dalam menelaah setiap informasi. Jangan informasi itu ditelan dengan begitu saja.
Jangan setiap berita yang ada di link kemudian kita dengan entengnya melakukan pengiriman, di-share dengan mudah. Bisa saja itu hoax yang merugikan kita. Ini yang lebih penting terkait dengan pemilu 2024. Seluruh rakyat Indonesia harus waspada. Jangan sampai kelompok-kelompok intoleran menjadikan partai politik sebagai cangkang mereka untuk kendaraan yang akan mereka tumpangi pada pemilu 2024. Kalau itu terjadi, maka sulit memperbaikinya kembali ke depan. Oleh karena itu, kita harus tetaplah menjadi orang Indonesia yang tegak lurus dalam komitmen Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, sebagaimana yang sering kita teriak-teriakan NKRI harga mati. Menurut saya itu concernnya kita dalam menjemput tahun politik 2024 nanti. Baik, masyarakat Indonesia, kita sudah mendengarkan bagaimana Bang Darmizal, Ketua Umum Rejo, menanggapi tentang isu 3 periode, perpanjangan masa jabatan atau penundaan pemilu. Kita melihat sesungguhnya bahwa ini bukan barang haram untuk dibicarakan oleh masyarakat Indonesia. Tapi yang perlu kita garis bawahi adalah yang disampaikan beliau tadi, hendaklah bangsa kita tetap konstitusional. Dan dalam konteks ini kelihatannya Rejo berdiri tegak lurus dengan Pak Jokowi, yaitu harus konstitusional sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh bangsa kita. Kemudian yang perlu juga kita garis bawahi dalam diskusi kami ini adalah kita harus selektif, harus hati-hati dalam menentukan perjalanan bangsa kita 2024 mendatang. Karena kekuasaan, karena masa depan, karena kemajuan bangsa kita ada di tangan kita masing-masing, ada di tangan rakyat Indonesia, bukan di tangan partai politik. Bangsa kita, rakyat kitalah yang akan menentukan arahnya partai politik. Terima kasih atas perhatian kita semua. Sampai jumpa, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih, Pak Darmizal. Mari.